Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Baik, pertama dan yang terutama sekali, bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kembali kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama di dalam mata kuliah hadis-hadis ekonomi ini, ya. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti, hendaknya, amin ya rabbal alamin. Baik, pembahasan kita hari ini berhubungan dengan larangan terhadap ghasab, ya. Yang pertama, apa itu ghasab dalam pengertian bahasa Indonesianya? Di antara para ulama ada yang mengatakan, dalam kitab fikih kita baca, ghasab itu adalah akhzu syai'in haqqa ghairihi wal istila'u alaihi udwanan wa qahran. Mengambil hak orang lain, baik itu hartanya, kewenangannya, kekuasaannya, dan menguasainya secara zalim dan paksa. Jadi apa saja yang kita ambil yang bukan hak kita, punya orang lain, apakah hartanya, ataupun kekuasaannya, ataupun kewenangannya, lalu kita kuasai secara zalim dan paksa, nah itu adalah ghasab. Di antara para ulama seperti Imam Maliki mengatakan ghasab itu adalah mengambil harta orang lain secara paksa dan sengaja, bukan dalam artian merampok, ya. Jadi kita ambil harta orang lain secara paksa dan sengaja, tapi bukan berarti kita merampok. Itu adalah ghasab. Kalau merampok itu lain lagi, istilah itu kupaktariah, ya, begal dan segala macam. Sementara Imam Syafi'i dan Imam Hambali mengatakan ghasab itu adalah penguasaan harta orang lain secara sewenang-wenang atau secara paksa tanpa hak. Kita kuasai harta orang lain secara sewenang-wenang atau secara paksa yang bukan menjadi hak kita. Ya. Imam Hanafi juga mengatakan ghasab itu mengambil harta orang lain tanpa izin. Jadi kita ambil punya orang lain tanpa izin sehingga barang tersebut berpindah tangan. Ya. Baik. Lalu Imam Hanafi juga mengatakan, ya, mengambil harta orang lain tanpa izin sehingga barang tersebut berpindah tangan dari pemiliknya, itu juga adalah ghasab. Jadi dari definisi yang ada bisa kita simpulkan ghasab itu, ya, merupakan mengambil atau memanfaatkan hak, apakah itu harta, kewenangan, kekuasaan orang lain secara zalim dan paksa tanpa ada niat pemiliknya. Namun lama-kelamaan kepemilikan tersebut bisa berpindah tangan. Nah, ini yang Bapak sampaikan ini. Ini banyak terjadi di kalangan masyarakat di semua lapisan. Nah, apakah itu terpelajar ataupun tidak terpelajar, apakah itu di lingkungan masyarakat umum ataupun tidak. Nah, misal begini, misalkan mahasiswa dan mahasiswa misalkan, ya, biasa kan agak menjadi kebiasaan. Kalau ada teman kita memiliki barang yang baru, taruhlah tas atau sepatu misalkan. Nah, kadang-kadang karena kita menganggap dekat dengan teman ini, ya kita pakai saja kan. Ya kita anggap, oh dia teman saya Pak, dari dulu kok sama-sama dengan kita, dipakai. Dia diam saja. Nah, lama-kelamaan dipakai. Nah, sudah itu sudah menjadi hak milik kita saja. Nah, seolah-olah sudah kita saja yang punya.
ya kan? Banyak misalkan kadang-kadang sepatu. Ya, karena teman ini tidak enak meminta kepada kita, jadi nggak minta kepada kita. Nah, namun kadang-kadang kita menganggap, oh, nyo kawan daki awak pak, mungkinlah dia nyo kawan. Ya, itu contohnya kan. Lama kelamaan nanti ini menjadi punya kita. Nah, ini workshop. Atau contoh yang mudah, misalkan yang perempuan, ya, dipakai saja baju teman, atau dipakai tas teman, atau dipakai saja jilbab teman, ya sudah lama-lama tak kembali, ya, bahkan sampai 3 semester atau berapa semester, dan itu menjadi punya kita saja seolah-olah. Itu WhatsApp itu. Atau misalkan yang sering itu mungkin sendal, ya, sendal jepit misalkan, ya, kamar kita di sini, kamar kosan teman di sebelah, nah, kita pakai saja kan. Dulu parkirnya di sebelah, nah, sekarang parkirnya sudah pindah ke tempat kita. Nah, lama kelamaan seolah-olah kita saja yang punya itu. Itu WhatsApp itu, ya, itu dilarang itu, ya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, WhatsApp itu tidak hanya terbatas pada perkara yang berupa harta benda, tetapi juga hal-hal yang berupa memanfaatkan yang semestinya bukan punya kita, itu juga WhatsApp. Apa contoh? Misalkan ada teman yang sudah duduk di suatu kursi atau tempat, lalu Anda suruh begini, ke sekolah dulu, coba lihat ini. Padahal maksud Anda itu menyuruh dia berdiri adalah ketika dia nanti berdiri, Anda tinggalkan. Mohon maaf, ketika dia berdiri, ditinggalkan tempat duduknya, lalu langsung diambil tempatnya itu. Itu nggak boleh itu, ya. Nah, itu sering terjadi. Nah, di sekolah, nah, pas dia berdiri, langsung diambil tempat duduknya. Maksud kita itu sebenarnya adalah mengambil tempat duduknya itu. Itu WhatsApp juga itu. Atau misalkan mengusir seseorang dari rumahnya. Jelas itu rumah dia, kita usir kan. Walaupun tidak ada niat kita untuk menguasainya, itu WhatsApp juga. Kalau ada orang misalkan yang rasis, kalau orang tak siko, pai dari kampung kok, keluar dari siko. Padahal itu rumahnya misalkan. Nah, itu termasuk WhatsApp. Baik, kita lanjutkan. Apa larangan melakukan WhatsApp itu? Apakah ada dalilnya? Ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, muttafaqun alaihi, ya, dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man iqtata'a shibran minal ardi zulman tawaqahu Allahu iyyahu yaumal qiyamah min sab'i ardina. Barang siapa yang mengambil sejengkal tanah dengan cara zalim, maka pada hari kiamat nanti Allah akan mengalungkan kepadanya dengan 7 lapis bumi. Baik. Nah, ini dalil yang menunjukkan kepada kita tidak boleh melakukan ghasab. Nah, ini banyak terjadi di kampung-kampung ini. Tolong sampaikan misalkan kalau ada sanak saudara famili handai tolak, ya, yang sering mengambil tanah orang lain. Nah, kadang-kadang di kaki-kaki saja tanah orang seketik. Tanahnya di bawah, tapi dia ambil juga tanah orang yang talereng. Dia suas-suas saja mengiki, ya kan? Sehingga nanti bertambah tanahnya sejengkal, 2 jengkal, 3 jengkal. Atau misalkan Allah jalih batih juga joknya segiko kan, nah, dipindahkan, sengaja dipindahkan biar tambah tanahnya. Hati-hati itu. Barang siapa yang mengambil tanah sawah atau apapun sejengkal saja jadi, maka nanti Allah akan kalungkan ke lehernya itu 7 lapis bumi. Para ulama mengartikan memang yang 7 lapis itu nanti dikalungkan. Ada juga yang berpendapat maksudnya karena beratnya dosa itu diibaratkan dengan 7 lapis bumi. Nah, artinya bagaimanapun juga mengambil hak orang lain, termasuk tanah, sawah dan segala macam, ya walaupun hanya sejengkal, 2 jengkal, 1 hasta dan segala macam, itu merupakan dosa besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu bagaimana hukumnya kita memanfaatkan harta ghasab? Ya. Boleh tidak kita manfaatkan, ya, harta ghasab itu? Boleh atau tidak? Ada hadisnya, ya, yang diriwayatkan dari Rafi' bin Khudaj atau Khadij, yang diriwayatkan hadis ini oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Imam At-Tirmizi. Apa katanya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man zara'a fi ardi qaumin bighairi idznihim falaysa lahu min adh-dhar'i syai'un wa lahu nafaqatuhu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, barang siapa yang menanam di atas tanah suatu kaum tanpa seizin mereka, maka ia tidak berhak memiliki apapun dari tanaman itu, namun ia mendapatkan nafkah atau belanjanya. Apa maksudnya? Misalkan kita lihat tanah orang kosong, sawah atau apalah, dengan alasan, oh kau nak donan punyo, ya, kau nak taurus, kita tanam saja tanpa minta izin kepada yang punya. Maka nanti ketika yang punya datang dan meminta tanahnya, maka kita tidak berhak di atas tanah yang kita tanami itu. Itu maksudnya. Namun kalau kita bekerja, membersihkan dan segala macam, itu dikeluarkanlah upahnya nanti. Tapi kita tidak berhak di atas tanaman itu. Nah, itu. Dia tidak boleh memanfaatkan harta ghasab itu. Baik. Pernah terjadi di zaman Nabi, ya, ada orang yang berselisih. Ya, hadis dari Urwah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Apa katanya? Qala rajulun min ashabir Rasul. Ada seorang sahabat Nabi curhat kepada Nabi. Apa katanya? Inna rajulaini ikhtasama ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ardi. Ada dua orang sahabat yang bertikai keduanya lalu mengadu kepada Rasulullah tentang sebuah tanah. Rasa ahaduhuma fiha nakhlan wal ardu lil akhar. Ya. Yang mana seseorang itu menanam kurma, ya, padahal tanah itu punya orang lain. Faqada Rasulullah bil ardi li sahibiha. Maka Nabi menyerahkan tanah itu kepada yang punya, kepada yang punya lahan, bukan kepada yang menanam. Karena yang punya itu adalah yang tidak menanam. Wa amara sahiban nakhli ay yakhruja nakhlah. Ini. Dan disuruh oleh Nabi orang yang menanam kurma cabut lagi kurma yang kamu tanam itu. Wa qala laisa li'irkin zalim haqqun. Apa kata Nabi? Ya. Akar yang zalim tidak punya hak. Jadi karena itu termasuk perbuatan zalim, maka tidak punya hak di sana. Nah, inilah dalilnya kalau orang yang mengambil atau menggosok harta orang lain itu tidak boleh. Tapi lain hal cerita nanti kita sudah tanam di sawahnya, di ladangnya, karena yang punya tanah berbaik hati, apa katanya? Langsung sajalah tanam. Nanti kita bagi dua saja atau sepertiga atau bagaimana, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau yang punya itu minta, nah itu hak dia itu. Nah, maka sebelum menanam, kalau bukan itu lahan, kita minta izin lah dulu. Jelaskan akarnya bagaimana. Oke, baik. Itu yang pertama. Yang kedua ada namanya syuf'ah. Apa yang dikatakan syuf'ah? Ya. Syuf'ah itu berasal dari kata bahasa Arab. Ya. Ada yang mengatakan maknanya ziyadah, yang berarti tambahan. Dan ada pula yang mengatakan dari kata i'anah, yang berarti pertolongan. Jadi menurut istilah syuf'ah itu adalah perpindahnya bagian seseorang kepada mitranya untuk dijual kepada pihak yang lain dengan adanya pengganti yang disebutkan. Ya, sebagian besar para fuqaha mengatakan bahwa syuf'ah itu bertentangan dengan qiyas karena terambil dengan terpaksa dan hal tersebut merupakan aniaya yang tidak dapat tertolak. Baik. Sederhananya syuf'ah itu begini. Syuf'ah itu adalah kepemilikan kembali secara utuh harta perserikatan. Jadi ada sebuah harta yang berserikat di dalamnya mungkin 2 atau 3 orang yang telah dijual oleh salah satu pihak ke pihak yang lain yang tidak termasuk di dalam persekutuan itu, serta tanpa izin dari anggota persekutuan dengan cara mengganti uang penjualan ke pihak pembeli. Begini. Jadi ada sebidang tanah atau ada sebidang bangunan yang punya 3 orang. Nah, namun belum dijelaskan bagian-bagiannya. Ya, uangnya bercampur A, B, dan C. Namun si A ini langsung saja dijualnya bagiannya kepada D. Sementara yang punya itu adalah A, B, dan C. Tidak diberikan informasi kepada B dan C. Dan tidak juga dijual kepada B dan C. Namun ke pihak yang lain dia jual. Nah, jadi syuf'ah itu adalah maka B dan C ini mengambil kembali lahan yang sudah dijual oleh A ini kepada D,
ya, dengan mengembalikan uang ya yang diberikan kepada A, itu namanya syuf'ah itu. Ya, itu namanya syuf'ah. Apa dalilnya? Jarud dari ahaqqu bid-dari. Nah, itu dalilnya ya. Hadis riwayat Imam Nasa'i, tetangga sebelah rumah lebih berhak terhadap rumah itu daripada orang lain. Misalkan begini. Ya, jadi kalau kita punya harta atau bangunan atau apapun ya, yang kita berkongsi di dalamnya membeli dan belum dibuat batasan-batasan, masih bercampur, misalkan kita beli tanah 500 juta ya, sebidang tanah yang luas, belum dikapling-kapling. Nah, ketika si A ingin menjual, maka tawarkan kepada B dan C, karena itu orang yang paling berhak. Nah, ketika dijual oleh A ini kepada pihak yang lain, maka si B dan C ini berhak untuk mengambil kembali lalu diganti uang yang tadi. Itu namanya syuf'ah itu. Ya. Oke. Itu dalilnya. Ada juga yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, al-jaru ahaqqu bi saqabihi, ya. Tetangga itu lebih berhak karena kedekatannya. Tapi ada syarat. Ya, ada syarat. Kapan syuf'ah itu boleh? Kapan syuf'ah itu tidak boleh? Qadha Rasulullah, kata Ibnu Abdullah, ya, kata Jabir bin Abdullah, qadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ah fi kulli ma lam yuqsam, fa iza waqa'atil hudud wa surifatit turuq fala syuf'ah. Ingat ini. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan berlakunya syuf'ah itu terhadap sesuatu yang belum dibagi-bagi. Ya, misalkan kita beli sebidang tanah, kita ada bertiga 500 juta, belum dibagi-bagi. Ini jatah si A, ini jatah si B, ini jatah si C, atau belum dikapling-kaplingkan. Atau kita beli bangunan atau rumah, nah, bagian timur untuk A, bagian ini untuk B, belum dibagi-bagi utuh. Ya, itu boleh syuf'ah ketika itu. Boleh diambil kembali ketika dijual kepada orang lain. Tapi ingat, faiza waqa'atil hudud. Kalau seandainya sudah dibuat batasan, ini punya A, ini punya B, ini punya C, wasurrifatit turuq, ya, dan sudah dibuatkan jalannya, fala syuf'ah, tak ada syuf'ah lagi. Jadi syuf'ah itu berlaku terhadap sesuatu yang belum dibagi-bagi. Ya, kalau sudah dibagi-bagi, itu nggak ada lagi syuf'ah. Ya, oke. Bagaimana cara syuf'ah? Penting. Jika barang dimiliki oleh A, B, dan C, kemudian C keluar ya dari kongsian, lalu dijual oleh C ini kepada D tanpa persetujuan dan pemberitahuan kepada A dan B, maka cara syuf'ah itu dua. Satu, A dan B membeli dengan secara paksa kepada D bahagian yang dijual oleh C itu, agar barang itu utuh kembali. Yang pertama, itu cara syuf'ah yang pertama. Yang kedua, A dan B tidak membeli, tetapi dia ajak D untuk bergabung ya dengan hartanya yang belum dibagi itu untuk menggantikan posisi C. Itu cara syuf'ah. Ya, baik. Itu saja mungkin ya pertemuan kita hari ini. Ya, mudah-mudahan ada hikmah bagi kita semuanya. Ya, silahkan dibagikan, di like, di share, dan di subscribe juga ya, agar mendapatkan informasi keluar. Baik, ini saja mungkin pertemuan kita. Kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di link komentar. Baik, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.